Halo, nama saya Duta Ramadan. Pada bidang aspek toxic masculinity, selama beberapa tahun terakhir, toxic masculinity sudah menjadi perbincangan di seluruh dunia, termasuk laki-laki. Banyak orang menganggap tuduhan akan toxic masculinity ini menyebabkan tantangan bagi laki-laki untuk wajib menjadi maskulan. Banyak juga masyarakat mengatakan jika maskulinitas ini identik dengan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Maskulinitas memang bisa merusak, tetapi sikap konservatif dan liberal pada masalah ini umumnya masih banyak kesalahpahaman di berbagai pihak. Gerakan ini diciptakan pada tahun 1980-an sebagai tanda feminisme gelombang kedua. Dengan berfokus pada budaya, maskulinitas ini secara tidak sadar menjadi kebudayaan kita di Indonesia, terutama pada pola dan aspek masyarakat. Ini sudah menjadi diskriminasi pada laki-laki yang mengatakan jika semua laki-laki wajib berperilaku seperti maskulin laki-laki. Memang di masyarakat ini, terutama di Indonesia, perempuan masih diidentikan dengan feminitas dan laki-laki dengan maskulinitas. Jadi yang tersosialisasikan dari kecil itu adalah peran-peran yang sesuai dengan tersebut. Sebenarnya setiap dari kita bisa mengadopsi gender tertentu atau memiliki kecenderungan tertentu. Mau jadi feminim atau maskulin, kita punya kecenderungan masing-masing. Tapi yang perlu berhati-hati adalah jangan sampai sosialisasi peran gender tersebut pada akhirnya membuat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, jadi terbatas secara psikologis dan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Contoh masalah diskriminasi pada laki-laki yaitu, misalkan kalau pada anak laki-laki, secara tidak sadar orang tuanya sering bilang yang seperti, laki-laki harus jadi jagoan, jangan cengeng, laki-laki kok nangis? Seperti itu misalnya. Ekspresi emosi yang ditekan sejak kecil ini menimbulkan anak-anak akan tidak bisa mengelola emosi-emosinya. Ketika ekspresi tersebut ditekan, anak tidak belajar bagaimana mengelola emosi-emosi yang tidak sesuai dengan peran gendernya. Pada akhirnya, ketika dia dewasa, bukan berarti emosi-emosi tersebut menjadi hilang. Tetap saja dia merasa sedih, kecewa, tersinggung, atau kalah dari orang lain. Ketika emosi-emosi tersebut muncul saat dewasa, kalau dia tidak bisa mengelolanya dengan baik, hal itu bisa termanifestasi dalam bentuk-bentuk yang kurang konstruktif, misalnya seperti kekerasan. Pada budaya Indonesia, hal ini sudah sering terjadi pada masyarakat, terutama pada laki-laki. Tapi belum banyak masyarakat Indonesia yang mempelajari tentang toxic masculinity ini. Stigma-stigma yang menyebutkan laki-laki harus jagoan dan bergaya seperti laki-laki seakan-akan sudah teresapi dan mendarah daging pada budaya masyarakat Indonesia. Komunikasi antar budaya pada aspek budaya toxic masculinity ini jarang sekali terjadi di Indonesia. Kita sudah terdoktrin atau terpapar komunikasi-komunikasi yang menimbulkan langsung pada pemahaman kita. Hal itu membuat masyarakat Indonesia kurangnya edukasi akan hal ini. Seakan-akan laki-laki memang harus menjadi patriarki dalam segala hal. Hal-hal semacam inilah menjadi permasalahan serius pada laki-laki. Konsep-konsep seperti inilah yang membuat sebagian masyarakat kurang tepat untuk direalisasikan pada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Justru akan menimbulkan banyak dampak bagi kesehatan mental laki-laki. Orang yang mengkritisi anggapan ini biasa disebut dengan istilah toxic masculinity atau maskulinitas beracun. Maskulinitas adalah hal yang bukan semua orang menganggapnya baik. Ada beberapa orang yang menganggap hal itu sudah mendiskriminasi pada kaum laki-laki. Jika hal ini terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia, maka kaum laki-laki tidak bisa hidup dengan apa adanya. Ada beban sosial dan budaya yang harus diperankan, meskipun dalam kondisi tertentu seorang laki-laki tidak bisa melakukan hal tersebut. Dengan begitu, masyarakat perlu memahami apa yang dimaksud dengan toxic maskulinitas ini. Halo, nama saya Intan Nurfadilah, memperjelas pada budaya patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan dominasi dalam sistem kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Beberapa dari kita mungkin sudah sering mendengar hal tentang bagaimana seorang laki-laki lah yang harus menjadi pemimpin. Laki-laki itu harus jadi nomor satu. Laki-laki itu di atas perempuan. Laki-laki lah yang berkuasa. Perempuan itu harus tunduk pada laki-laki karena perempuan itu lemah. Inilah yang disebut budaya patriarki.
budaya masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun. Bahkan, seringkali perempuan yang menjadi korban pelecehan justru disalahkan, misalnya karena berpakaian yang tak sesuai norma kesopanan. Hal-hal semacam ini banyak terjadi di Indonesia terutama. Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi kaum perempuan dan menyuburkan budaya patriarki. Hal ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Diskriminasi terhadap perempuan masih sangat banyak terjadi dan juga banyak kasus tentang pelecehan terhadap perempuan yang membuat diskriminasi perempuan ini seolah-olah dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia. Hal-hal ini menyambung pada aspek diskriminasi bagi beberapa laki-laki dan juga kasus toxic masculinity. Masyarakat Indonesia membuat hal ini menjadi hal yang biasa saja terjadi di kalangan mereka. Tetapi jika kita melihat dari aspek dan pola besar kasus ini, diskriminasi laki-laki sangat sering terjadi jika hal ini dibiarkan begitu saja, membuat budaya patriarki menjadi lebih besar. Hal semacam ini harus kita hapus pada budaya masyarakat, terutama budaya masyarakat Indonesia. Jika tidak, akan banyak menambah kasus-kasus seperti penindasan atau kekerasan terhadap perempuan. Patriarki dianalogikakan pada zaman sekarang, hal ini sudah tidak relevan lagi terhadap budaya kita. Patriarki dan matriarki adalah dua hal yang bersifat kontradiksi. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, perlu ada edukasi tentang kesetaraan antar sesama gender pada masyarakat Indonesia. Semua gender ialah sama. Tidak ada diskriminasi atau hal-hal yang membedakan antara dominan laki-laki maupun perempuan. Nama saya Fikri Fauzi Fatoni Putra Arifin. Di sini saya menjelaskan tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan. Seperti kebudayaan di Indonesia, laki-laki sering mendiskriminasikan wanita karena fisiknya yang lemah. Wanita dianggap tidak bisa bekerja oleh laki-laki dan sering mendapatkan perlakuan kekerasan terhadap kaum wanita yang dianggap lemah. Sama halnya dengan budaya patriarki dan toxic masculinity. Budaya ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki harus kuat, tangguh, dan menonjolkan kekerasan. Laki-laki dianggap lebih baik di atas perempuan. Mereka beranggapan bahwa kegiatan di rumah seperti memasak, menyapu, itu hanya dilakukan oleh perempuan, tidak untuk laki-laki. Budaya patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya regulasi atau perundang-undangan yang mendiskriminasikan kaum perempuan dan menyuburkan budaya patriarki. Perilaku tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan sara atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Dalam kasus yang ada di Indonesia, diskriminasi sering terjadi di berbagai golongan. Misalnya diskriminasi di tempat kerja. Biasanya gaji laki-laki lebih besar daripada perempuan, walaupun pekerjaan dan jabatan yang sama. Dan juga dalam penerimaan karyawan, ada yang memilih atau memprioritaskan laki-laki daripada perempuan. Hal ini karena diskriminasi kepada perempuan dianggap segi fisiknya lemah dan sering diremehkan oleh laki-laki. Tidak cuma itu, di Indonesia sering terjadi diskriminasi perbedaan kulit atau ras. Orang berkulit hitam sering mendapat cacian dan diskriminasi oleh orang yang mempunyai ras atau kulit putih. Contohnya, orang-orang Papua dianggap sangat berbeda di negara Indonesia karena warna kulit yang membuat warga Indonesia terkadang enggan menerimanya dan mendiskriminasikan orang-orang Papua, seperti diskriminasi warga Papua di Surabaya dulu. Hal ini mengakibatkan orang-orang Papua menerima perlakuan yang tidak adil karena perbedaan suku dan ras yang dimiliki oleh mereka.
Diskriminasi harusnya dihapuskan pada budaya masyarakat Indonesia. Selain membuat tindakan yang tidak diinginkan, juga membuat rasa menerima satu sama lain menjadi kurang. Seharusnya sebagai masyarakat Indonesia, kebersamaan dan menerima satu sama lain adalah hal yang harus atau patut dilakukan dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Komunikasi antar budaya sangat sering terjadi di Indonesia. Ketika adanya komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, disitulah terjadinya komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini akan terjadi ketika adanya komunikasi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda demi mencapainya suatu tujuan komunikasi yang sama, serta terjalin interaksi yang lancar pada hakikatnya. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu, juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Hal itu pun sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan wilayah yang memiliki ragam budaya dan kebudayaan. Adanya komunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Diskriminasi budaya, toxic masculinity, dan patriarki banyak dan sering terjadi kasus-kasusnya di Indonesia. Segala pola dan aspek yang terjadi di ketiga hal ini sangat membuat beban sosial terhadap masyarakat. Diharapkan masyarakat lebih mengerti dan terbuka pemahamannya akan ketiga hal ini yang menjadi faktor sosial dalam masyarakat.